Yang penting itu tadi kayak dimanapun kita bekerja, kayak misal di kantor atau jadi sebagai makeup artist, do the best kan. Kalau misalnya kita udah do the best, rezeki atau klien pasti akan datang sendiri. Ya, teman-teman, The Ngobis pada malam hari ini akan mengangkat tema atau topik seputar MUA atau MUA atau makeup artist seperti itu. Karena apa? Karena makeup artist pada saat ini itu sangat berpeluang bisnis gitu kan. Siapa sih untuk perempuan atau cewek-cewek di luar sana, wanita-wanita di luar sana yang tidak menggunakan makeup seperti itu? Mungkin aku nggak gunain yang tebel, tapi kan juga ada beberapa orang yang memang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin minimal adalah sunscreen atau juga bedak seperti itu. Jadi, tema The Ngobis pada malam hari ini tidak lepas jauh dari MUA tentang MUA atau makeup artist seperti itu. Karena tema kita pada malam hari ini adalah memulai bisnis MUA untuk generasi milenial seperti itu. Yang nantinya akan dibawakan dengan pembicara kita yaitu Kak Ayunita, seorang MUA dan owner dari Dear Bride seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang suka make up seperti itu, ini adalah tempat atau memberikan pencerahan bagi teman-teman yang suka bermake up, terus ternyata make up itu juga membuka peluang bisnis bagi teman-teman. Nah, seperti itu. Karena apa? Bisnis makeup artist atau MUA sangat menjanjikan, baik dari bisnis utama maupun sampingan. Karena tidak hanya saat pernikahan saja untuk teman-teman. Pasti teman-teman memikirkan, oh iya, MUA ini nanti arahnya ke pernikahan saja, make up untuk pernikahan seperti itu. Padahal peluang untuk menjadi MUA atau makeup artist bukan hanya saat pernikahan seperti itu. Lalu apa saja peluangnya selain pernikahan? Ada wisuda, ada kegiatan wisuda, ada kegiatan perpisahan untuk anak-anak seperti itu. Jadi nggak melulu teman-teman di sini itu menunggu, oh iya pernikahan saat ini bukan musimnya pernikahan seperti itu. Pasti kan banyak yang berpikir seperti itu, akhirnya bisnis makeup ini kurang diminati oleh banyak orang. Nah, tapi juga ada ketika musim wisuda, pasti kan banyak orang-orang mencari makeup artist untuk berlomba-lomba mendapatkan makeup yang terbaik pada hari yang ditunggu-tunggu seperti itu. Juga banyak banget peluang lainnya yang nanti bakal dibahas dengan pembicara kita yang sangat luar biasa. Nah, ini ada pembicara kita yang akan bergabung, teman-teman semua. Selamat malam Kak Ayu. Selamat malam Kak Suci. Iya, selamat malam Kak. Ini Kak Ayu lagi ada di mana, kalau boleh tahu? Lagi di studio aja. Lagi di studio. Iya. Gimana Kak? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Hari ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Ayu, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai MUA atau apa, sebenarnya nih Kak, saya ingin tahu, Kak Ayu memulai bisnis atau menjadi makeup artist itu sejak kapan sih Kak? Oke. Jadi kalau misalnya ngomong sejak kapan, mungkin bisa dibilang mulai tahun 2013 waktu itu. 2013-2014. Nah, waktu itu aku tuh mau wisuda. Ceritanya tuh aku mau wisuda kan, terus kayak nyari makeup yang dulu sebenarnya kebetulan rumah aku agak di kampung. Jadi nyari makeup artist, bukan. Kalau misalnya zaman dulu kan kita nyebutnya perias ya. Nah, itu tuh agak susah. Jadi agak
agak susah untuk nyari yang bagus. Terus kayak aku mikir apa makeup sendiri aja ya. Nah dari situ tuh kayak mulai ngeliat, mulai nonton tutorial. Kalau misalnya zaman dulu kan Instagram belum terlalu masif seperti sekarang. Jadi orang-orang nyari tutorial-tutorial yang seperti itu pasti di YouTube. Jadi kayak beauty vloggernya itu yang paling ramai kan di YouTube. Kalau misalnya sekarang kan kita bisa nyari dengan mudah di IG, di Instagram, di TikTok, di YouTube pasti banyak ilmu yang di-share sama makeup artist. Kalau misalnya zaman dulu tuh beauty vlogger kita nontonnya dari tutorial di YouTube kayak gitu-gitu. Jadi kayak mulai mengenal makeup, mulai mengenal tools, merek kayak gitu-gitu. Itu dari YouTube pertama kali. Berarti benar-benar otodidak ya kak ya? Secara nggak langsung itu namanya juga otodidak kan? Otodidak. Di awal dulu masih apa tuh namanya, masih dengan tujuan lucu-lucuan aja. Makanya belum dibikin serius karena kebetulan saya dulu tuh ngajar juga. Maksudnya bukan di bidang makeup. Bukan langsung di bidang makeup, dulu kebetulan ngajar bahasa Inggris di SD sama SMP waktu itu. Nah, dengan tujuan lucu-lucuan aja kebetulan dulu otodidak. Jadi kayak pertama kali mengenal makeup itu otodidak dulu. Baru sekarang ketika udah pingin yang lebih pinter nih, pingin apa tuh namanya, pingin lebih serius lagi di bidang ini baru kayak mencari-cari siapa nih guru yang aku suka, yang genre makeupnya aku suka. Karena makeup sendiri itu kan juga seperti musik kan, punya genre masing-masing, punya aliran masing-masing kayak gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan, Kak Ayu ini secara nggak langsung membuka peluang bisnis kakak sendiri gitu kan, secara apa ya, yang awalnya nggak terpikir bahwa ini adalah peluang bisnis yang sangat apa ya, sangat menjanjikan ke depannya, seperti itu ya kak ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Soalnya kalau misalnya teman-teman yang lain pada umumnya makeup artist itu pasti turun temurun kebetulan. Jadi kayak entah itu ibunya perias kayak gitu-gitu. Tapi kebetulan di keluarga aku nggak ada yang perias, jadi nggak ada yang bekerja atau menggeluti bidang makeup. Jadi aku yang kayak memulai sendiri gitu. Nah, tadi kan Kak Ayu sempat singgung dikit nih mengenai dimulainya itu mau wisuda seperti itu, terus bingung mau make up ke siapa karena pasti rasa ingin tampil baik gitu di acara wisuda itu muncul kan Kak ya. Nah, dari situlah Kakak memberanikan diri untuk make up sendiri dan tapi kita kan di sini belum tahu sejak kapan kakak bisa membaca bahwa oh ini ternyata adalah peluang loh, oh ini aku bisa kembangkan loh, seperti itu mulai apa langsung wah ini nih make upku bagus nih, aku besok mau jadi MUA, aku besok mau jadi makeup artist, atau bagaimana nih kak? Enggak, jadi kayak pada akhirnya kayak ngelihat memang kebutuhan orang untuk hire jasa makeup artist memang kebetulan tinggi ya kalau misalnya di kota-kota besar. Kalau misalnya dulu aku di desa, jadi kalau misalnya orang butuh perias itu kan hanya untuk acara-acara pernikahan aja ya. Nah, semakin kesini kak aku semakin menyadari kalau misalnya di kota itu orang butuh makeup artist itu hire jasa makeup artist nggak cuman untuk event pernikahan aja, jadi kayak bukan cuman pengantin aja, orang mau kondangan pun sekarang juga hire makeup artist kan. Jadi kayak ya ini dibutuhin nih gitu, kayak orang semakin kesini mungkin nggak mau repot juga kan, kalau misalnya mau makeup sendiri nggak mau repot, mungkin juga males juga, jadi kayak lebih enak hire makeup artist aja lah kayak gitu. Jadi kayak peluang ya ini kalau misalnya dibisnisin secara serius kayak gitu. Tadi kakak bilang bahwa
sadar nih akan ada peluang di dalam jasa ya kak ya kalau dibilang makeup artist Iya, ini. Nah, jasa. nah, ketika kakak sudah bisa membaca peluang nih, tadi kakak juga bicarakan bahwa kakak adalah seorang pengajar. Terus tapi ada kakak bisa membaca peluang. Nah, di era sekarang kan pasti banyak banget nih teman-teman yang bingung memilih apa aku bekerja kantoran aja ya, karena nanti kalau misalnya di MUA atau menjadi makeup artist itu musiman kayak gitu, banyak sekali ketakutan di teman-teman, banyak sekali di teman-teman saya atau mungkin teman-teman yang melihat pada malam hari ini itu ketakutan hal tersebut itu pasti muncul. Nah, untuk kakak sendiri nih bisa bagi tips kepada teman-teman gimana sih cara untuk memantapkan diri untuk berani memulai bisnis terutama di makeup artist seperti itu kak. Oke, jadi begini. Sebelumnya sebagai makeup artist sama sebagai pekerja kantoran tentu suatu hal yang sangat berbeda ya. Jadi pekerja kantoran pasti dengan jam kerja yang teratur, jam 9 sampai jam 5 sore misalnya, sedangkan menjadi makeup artist itu nggak ada jam kerjanya, bener-bener yang random. Kita bisa kerja yang pagi banget, mulai jam 1 malam orang-orang masih tidur, terus tapi balik lagi, memilih suatu pekerjaan harus berdasarkan atau harus berasal dari hati ya kan. Makanya ada yang namanya tuh passion. Nah, kebetulan aku orang yang agak susah menyesuaikan diri dengan rutinitas atau suatu kegiatan yang rutin. Jadi aku nggak terlalu suka yang misalnya dari Senin sampai Sabtu masuk jam 7 sampai jam 12 itu aja di situ terus dengan ketemu orang yang sama setiap hari dengan pekerjaan yang sama setiap hari. Mungkin bagi orang lain menyenangkan, tapi menurut bagi aku itu kayak sesuatu yang kurang challenging atau agak membosankan ya. Tapi balik lagi kan masing-masing orang pasti berbeda. Nah, dari situ ketika terjun ke dunia makeup artist, aku kayak menemukan ini kan yang aku cari, ini nih gitu loh. Jadi kayak bukan sesuatu yang rutin, ketemu orang, bersosialisasi dengan orang yang berbeda-beda setiap hari kayak gitu tuh bikin aku merasa hidup gitu loh, kayak berasa ini nih yang aku cari kayak gitu. Nah, untuk memantapkan diri pertama kita harus yakin bahwa rezeki itu pasti ada yang ngatur. Entah kita berada di kantor atau berada di bidang makeup. Jadi kayak gitu pertama. Nah, kedua kita harus percaya diri. Jadi kayak aku di sini sebagai makeup artist. Aku bekerja dari hati, sesuai apa yang aku mau, sesuai apa yang aku pingin. Aku bakalan do the best. Jadi dari situ pasti klien ngalir sendiri. Yang penting itu tadi, kayak dimanapun kita bekerja, kayak misal di kantor atau jadi sebagai makeup artist, do the best kan. Kalau misalnya kita udah do the best, rezeki atau klien pasti akan datang sendiri. Berarti secara nggak langsung kita harus mempositifkan diri kita sendiri. Habis itu kita bisa memantapkan diri kita dan kita harus yakin dengan apa sih potensi yang ada di dalam diri kita untuk kita melangkah lebih maju. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba itu kita nggak bakalan tahu gitu ya kak ya. Betul. Kalau kita nggak mencoba kita nggak bakalan tahu. Tapi selain itu kita juga harus tahu bahwa sebagai makeup artist itu bukan pekerjaan yang aku mau jadi makeup artist, pingin punya uang yang banyak gitu, nggak bisa. Jadi kayak itu tuh datangnya dari hati. Pekerjaan atau seni, sebuah pekerjaan yang berada di bidang seni itu kan datangnya dari hati kan, dari kita sendiri kan. Jadi kita nggak bisa nih tiba-tiba nih lihat temen kita jadi makeup artist sukses misalnya, terus kita aku mau kayak dia jadi makeup artist juga biar sukses gitu kan, nggak bisa. Jadi kayak itu datang dari diri kita, bahwa kita memang suka dengan pekerjaan ini, kita suka
suka dengan ritme pekerjaan ini, bisa juga, dan kita mau menggeluti, mau belajar. Nah dari situ kita apa namanya kayak oh bisa nih gitu loh jadi makeup artist. Jadi bukan yang suatu pekerjaan yang tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba karena ngikut-ngikut kayak gitu-gitu, karena ngikut temen atau dan sebagainya kayak gitu. Nah, iya, tadi kakaknya udah menjelaskan bagaimana kita memantapkan diri untuk memulai sebuah bisnis, terutama kalau misalnya Kak Ayu ini kan di bidang MUA atau makeup artist. Nah, kita tarik mundur sedikit nih Kak. Sebenarnya kan tadi kakak bilang kalau misalnya dimulainya adalah dari wisuda kakak sendiri kan. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana cara kakak make up ke depannya. Dan kakak tadi sempat singgung dikit bahwa makeup artis ini banyak sekali genrenya. Nah, boleh nih Kak Ayu dijelaskan Kak Ayu ini genrenya seperti apa sih? Terus fokusnya di bidang apa seperti itu? Oke, jadi kalau ngomong makeup artist fokusnya di bidang apa pasti banyak ya. Ada yang fokus di pernikahan, event-event pernikahan, ada yang fokus di film kayak gitu-gitu kan. Nah kebetulan aku fokus di pernikahan, jadi di kayak wedding, pre-wedding kayak gitu-gitu, kebutuhan-kebutuhan pengantin lah. Nah untuk genre makeup aku sendiri itu kebetulan soft glam, jadi kayak lebih ke arah bold makeup kayak gitu. Kak Ayu kan genrenya tadi agak mengarah ke arah bold seperti itu. Nah, tadi dari perjalanannya yang makeupnya sendiri untuk wisuda, terus sampai menemukan genre bold makeup ini sendiri, perjalanannya itu seperti apa sih Kak? Apa tiba-tiba, oh iya nih, aku nemuin orang yang makeup itu bagus kayak gini, terus aku pelajarin, atau bagaimana sih Kak? Lumayan panjang juga ya kalau misalnya ngomongin perjalanan sampai aku nemu istilahnya signature aku. Jadi kalau misalnya dulu aku nggak begitu concern sama bold makeup, jadi aku lebih suka yang flawless makeup kayak gitu-gitu dulu. Nah semakin kesini mungkin apalagi makeup itu tren ya, makeup itu tren yang berganti-ganti. Jadi ada kalanya soft makeup yang digemari, ada kalanya bold makeup yang digemari. Nah, kebetulan ada beberapa makeup artist yang istilahnya terkenal di Indonesia ini, yang aku tuh suka gitu loh. Aku ngelihat, aku suka nih makeupnya. Nah, kan kalau misalnya kita punya panutan, kan kita otomatis pingin yang seperti itu kan, pingin juga yang seperti itu. Nah dari situ aku mulai belajar ke beliaunya juga, kebetulan sempat beberapa kali private makeup. Nah jadi kayak karena aku pingin yang seperti itu, untuk menemukan signature aku sendiri juga, jadi beberapa kali private juga ke beberapa makeup artist. Jadi pada akhirnya aku di sini nemu kayak aku nih, ini aku banget gitu. Sebelumnya sempat berganti-ganti juga, jadi kayak mulai dari soft makeup kayak gitu-gitu, hingga akhirnya sekarang nemu yang kayak ini nih aku banget nih gitu. Iya, berarti ada apakah kedepannya nih buat Kak Ayu peluangnya ketika Kakak Ayu sekarang sedang oh ya udah aku genrenya di bold nih karena aku udah menaruh atau ini aku banget gitu. Apakah kedepannya ada kemungkinan untuk berganti genre atau apa harus menyesuaikan dengan tren make up yang ada, karena kan seperti yang kita ketahui nih, karena saya juga agak sedikit tertarik di make up sebenarnya, apakah harus mengikuti genre apa atau tren make up kedepannya seperti apa, atau ya udah ini aku, ini jati diriku, kalau misalnya orang-orang sudah mengenal aku di bold ya orang-orang pasti datang ke aku, atau bagaimana nih Kak? Jadi begini, karena makeup itu tren yang berganti-ganti, jadi sebagai makeup artist, menurut aku harus mengikuti perkembangan zaman.
Jadi nggak kekeh nih aku udah bagus di sini, udah selesai, kamu mau atau enggak terserah gitu kan. Itu enggak. Jadi kayak misalnya kita harus bisa menyesuaikan, tapi jangan lupa sama signature kita. Jadi biar orang tuh tahu bahwa meskipun kita main di bold, kita main di soft, tapi ini kamu gitu loh. Jadi meskipun kita berganti-ganti style, berganti-ganti berganti-ganti jenis makeup sesuai kebutuhan juga, sesuai perkembangan zaman juga, yang tentu aja harus kita lakukan, maksudnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi jangan lupa dengan signature kita yang bikin orang sekali lihat itu kayak tahu, yo ini nih, ini kamu, ini makeup kamu gitu. Ini runtut ya kak ya, kalau misalnya saya mengurutkan lagi dari awal kakaknya dari wisuda, makeup sendiri karena memang dulunya sulit atau bingung mau makeup di mana, terus akhirnya menemukan oh ternyata aku bisa makeup, aku makeup sendiri. Terus dari situ kakak bisa membaca peluang, dari peluang itu kakak kembangkan lagi, oh ternyata di makeup itu ada beberapa genre seperti itu, ada beberapa tren, mengikuti tren dan harus belajar lagi seperti itu. Nah ketika kakak sudah mengikuti tren atau sudah menemukan gaya kakak sendiri untuk bermakeup seperti bold tadi, bagaimana cara kakak, aku ada peluang nih, terus aku sudah tahu nih kekuatanku apa dalam diriku yang aku banget. Sedangkan kalau semakin kesini bisnis MUA atau makeup artist itu semakin banyak digandrungi, dan banyak banget, mungkin satu hari bisa muncul 10 atau lebih makeup artist di luar sana. Nah, bagaimana cara kakak untuk mengembangkan atau bertahan agar orang-orang bisa tahu nih, aku bisa mempertahankan aku adalah makeup artist yang seperti ini, seperti itu kak. Nah, memang dunia makeup itu benar-benar pesat perkembangannya atau pertumbuhannya, kayak setiap hari pasti ada makeup artist baru, setiap hari ada makeup artist baru. Pertama, untuk bertahan ya, kita ngomongin bertahan dulu. Untuk bertahan dulu itu kita tentu aja harus menyesuaikan. Jadi kayak menyesuaikan kebutuhan pasar. Kita harus bisa membaca peluang, maksudnya kita harus bisa mengerti kebutuhan pasar saat ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kita bisa membaca kebutuhan pasar saat ini seperti apa, kita bisa menyesuaikan, kita bisa masuk di situ kan. Nah, itu untuk bertahan. Jadi kayak jangan kekeh juga, maksudnya jangan udah nih selesai, aku memang seperti ini, kamu mau atau enggak terserah gitu kan, jangan seperti itu juga. Dan apalagi kalau misalnya ngomongin makeup itu sebagai tren, berarti kita untuk mempertahankan atau untuk bertahan sebagai makeup artist, kita nggak boleh berhenti yang namanya belajar ya kan. Kita harus mempelajari apa yang baru, kita harus mempelajari apa yang baru saat ini, kita sesuaikan dengan signature kita kayak gitu. Jadi orang lihat kita tuh nggak bosan, kita akan selalu menjadi yang fresh kayak gitu. Kalau misalnya orang kan selalu mencari apa nih yang sedang baru nih, apa yang sedang fresh kan. Nah, makanya kita harus bisa menjadi yang seperti itu. Nggak boleh kayak udah nih aku selesai di sini aja, aku udah bagus kok, kayak gitu nggak boleh. Jadi kayak kita harus selalu belajar apa yang baru sekarang biar kita dan brand kita itu selalu menjadi yang fresh, yang disenangi orang gitu. Iya, berarti kita harus terus mencoba lagi dan lagi seperti itu. Betul. Kak, kalau boleh tahu lagi nih, kita kulik banyak banget nih dari kakak, karena tadi ya kemarin ketika aku tahu pembicaranya adalah Kak Ayu dan itu makeup artist, aku belajar banyak banget mengenai makeup artist seperti itu kak, dan termasuk bagaimana Kak Ayu ini memake-upi orang-orang. Nah, dari awal ketika kakak mantep nih, oke, aku akan jadi makeup artist, aku sudah menemukan gayanya, aku sudah menemukan jati diri makeupku seperti apa. Nah, terus juga tadi sudah bisa membaca peluang seperti apa. Nah, ketika kakak memulai, bagaimana kakak
memberitahu orang-orang di luar sana bahwa aku makeup artist seperti itu. Pasti kan banyak banget teman-teman di sini yang memulai bisnis atau juga mungkin ada teman-teman yang memulai makeup artist seperti itu. Tapi aku bingung nih, aku harus memberitahu orang-orang dengan cara apa? Karena kalau misal dari sosmed aja belum tentu dong orang-orang ngefollow aku seperti itu. Tapi mungkin dari Kak Ayu ada tips mengenai bagaimana cara agar teman-teman atau pembisnis di luar sana itu bisa memberitahu orang-orang ini aku ada bisnis seperti itu, Kak. Nah, kalau misalnya zaman sekarang sih lebih mudah ya untuk branding image atau juga memperkenalkan diri ke orang-orang. Kalau misalnya kita tuh makeup artist loh, ada di sini kayak gitu tuh sekarang lebih mudah karena dibantu sosial media juga. Kalau misalnya zaman dulu kan lebih ke dari mulut ke mulut ya, kayak misalnya makeupin ini, terus ini diceritain ke ini diceritain ke ini. Nah, itu menurut aku kan perkembangannya lebih susah ya. Nah, karena kita sekarang berada di era digital, jadi kayak benar-benar kita harus bisa memanfaatkan sosial media pertama. Nah, selain memanfaatkan sosial media, kalau misalnya di dunia makeup artist itu banyak exhibition juga. Mungkin kalau misalnya di The Consulting di bidang perpajakan ya. Nah, itu mungkin juga banyak event pamer kenalkan The Consulting ini apa nih kayak gitu. Nah, kalau misalnya makeup artist juga banyak kayak exhibition kayak gitu, wedding exhibition itu selain yang dari sosial media. Jadi kayak kita ikut wedding exhibition untuk memperkenalkan nih kita siapa, brandnya kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau misalnya secara lebih besar lagi, paling mudah dan paling banyak pasti lewat sosial media. Jadi kayak gimana caranya kita membranding sosial media kita sebagus mungkin, karena zaman sekarang kalau misalnya sosial media itu kan kayak etalase toko. Jadi kita harus membranding, mendandani sosial media kita secakep mungkin, sebagus mungkin biar orang tertarik. Nah, kalau misalnya sosial media kita udah cakep nih, jangan lupa kayak di booster kayak misalnya kita iklankan kayak gitu-gitu. Nah, selain itu nggak kalah penting juga kita harus membangun relasi, karena kita nggak bisa kerja sendirian ya kan. Jadi kayak kita harus membangun relasi dengan teman-teman di bidang lain, misalnya di bidang fotografer, di bidang dekor kayak gitu-gitu, biar kita bisa semakin dikenal sama kalangan mereka, sama kalangan sama orang-orang gitu, semakin dikenal sama orang-orang kayak gitu. Jadi selain membooster sosial media pertama dengan iklan dan lain-lain, branding image yang bagus, karena kalau misalnya sekarang kita ditolong sama Reels juga ya, jadi kayak semakin banyak yang tahu juga sama kalau misalnya kita bikin konten di Reels, jangan bosen-bosen konten juga. Jangan bosan-bosan ngonten, dandanin sosial media kita yang bagus dan jalin relasi, itu sih. Berarti nggak cuma kita mendandani orang atau mendandani diri sendiri, secara otomatis kita harus mendandani sosial media kita, seperti itu ya Kak ya. Baik. Betul. Tadi juga Kakak sempat menyinggung beberapa hal nih yang menarik mengenai kita semuanya nggak ada yang instan seperti itu secara otomatis ya, seperti yang Kakak tadi bicarakan, dan juga ada mengenai mulut ke mulut. Ini menarik nih sebenarnya buat teman-teman semua, karena seperti yang kita ketahui sebelum ada media sosial yang sangat mudah diakses seperti ini, pasti saya yakin Kakak juga pasti terkenal mulai membangun sedikit demi sedikit dari mulut ke mulut, akhirnya bisa seperti ini. Nah, tapi pada zaman sekarang juga mulut ke mulut itu bisa digantikan dengan cara networking ya Kak ya. Itu menarik juga sih menurut aku, karena
apalagi Kak Ayu ini di bidangnya pernikahan atau wedding. Akhirnya kan kenalannya adalah fotografer seperti itu, vendor atau apa namanya WO seperti itu. Itu pasti banyak sekali bekerja sama dengan beberapa orang yang terkait di dalam wedding seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih yang ada makeup artist juga di sini, aku makeup artisnya ini bukan di bidang wedding Kak, tapi di film. Berarti harus networkingnya juga harus jalan di sutradara atau mungkin di rumah produksi seperti itu ya Kak Iya, Ayu ya. betul, betul. Jadi kita juga harus menyesuaikan juga bagaimana lingkungan kita dan memanfaatkan networking sebaik-baiknya. Nah, ketika kita sudah menemukan nih cara bagaimana orang mengenal kita, kita bisa perlahan demi perlahan itu bisa memulai mengembangkan bisnis kita, terutama Kak Ayu di bidang makeup artist. Nah, apakah sejauh ini ketika kakak menjalani makeup artist ini, tantangan apa sih kak yang kakak temui di area kakak bekerja sebagai makeup artist ini? Boleh di-share juga kak. Nah, kalau misalnya ngomongin tantangan, kalau misalnya kita kerja di kantor, bos kita kan satu kan, itu aja gitu. Bos kita satu itu aja. Nah, kalau misalnya sebagai makeup artist, kita kerja apa istilahnya freelancer, bos kita kan banyak. Semua klien adalah bos kita dan berganti-ganti dengan berbagai sifat, berbagai berbagai macam orang yang berbeda-beda ya kan. Nah, dari situ kita pasti akan menemukan banyak tipe orang yang berbeda, kayak ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, itu salah satu tantangan. Kedua, kalau misalnya ngomongin bisnis, tantangan lainnya juga pasti masalah persaingan ya, persaingan bisnis. Nah, kayak gitu. Nah, tergantung kita sih bagaimana menyikapinya, bagaimana kayak mencari solusi biar kita nggak kalah nih di persaingan ini gitu. Bisa juga Kak Ayu di-sharingkan ketika salah satu mungkin dari sekian banyak saya yakin Kak Ayu mengalami beberapa kendala atau permasalahan sejauh ini sebagai makeup artist. Boleh di-sharingkan Kak salah satu saja tantangan atau permasalahan yang dihadapi, terus cara menyelesaikannya itu seperti apa? Mungkin teman-teman di sini juga bisa belajar dari permasalahan yang pernah dihadapi Kak Ayu seperti itu. Nah, permasalahan yang pernah dihadapi aku sebagai makeup artist, aku share salah satu. Jadi dulu banget itu aku kerjanya itu nggak sendiri. Jadi aku join sama temen-temen di bidang lain, kayak vendor lain kayak dekorasi dan lain-lain, dekorasi, fotografer kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku nggak yang sendiri, istilahnya paketan gitu loh. Nah, kalau misalnya paketan gitu kan, misalnya aku nih yang jual kan waktu itu aku yang jual, terus kayak aku gandeng dekorasi, vendor dekorasi kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan nih ada satu klien yang aku inget banget waktu itu. Jadi orang tuanya itu bapaknya itu kebetulan temperamen banget orangnya. Jadi temperamen banget yang kayak meledak-ledak gitu kalau misalnya marah. Nah, tapi beliaunya ini kayak temperamennya tuh berganti-ganti, kayak swing gitu loh. Kayak 1 detik itu kayak meledak-ledak dan 1 detik itu kayak langsung oh iya kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan mungkin itu apesnya aku juga, aku yang ngejualin waktu itu. Kebetulan vendor dekorasinya ini bleset. Sebenarnya dibilang bleset enggak sih, karena selesainya tepat waktu juga, cuman mulainya itu lebih molor dari jadwal gitu loh. Yang jadwalnya itu mulainya jam 12 malam, misalnya selesai jam 7 pagi, mereka startnya itu sekitar jam 2 pagi, jam 2 atau jam 3 pagi. Tapi kebetulan selesainya tetap di jam 7 pagi. Nah, di situ karena aku yang beliaunya itu bapaknya pengantin itu kenalnya sama aku, jadi kayak yang
yang kena ini kan aku kan, yang kena apa tuh namanya, yang kena marah, kena semprot kan aku waktu itu. Jadi yang bener-bener aku pertama kalinya dimarahin orang yang sebegitunya gitu loh, bener-bener yang sebegitunya. Jadi kayak sampai aku tuh inget banget sampai sekarang orangnya, terus apa aja yang dia omongin, apa dia ucapin ke aku tuh inget banget sampai sekarang. Kayak kayak masih ada di sini gitu loh, masih ada di sini. Nah, jadi kayak itu bikin aku akhirnya jalan sendiri. Jadi kayak aku nggak mau kejadian serupa itu terulang. Aku nggak mau kayak, karena sebenarnya itu bukan salahku juga, tapi aku yang kena apa namanya? Aku yang kena marah kayak gitu-gitu, yang sebenarnya itu bukan kesalahanku kayak gitu. Tapi ya sebagai makeup artist kita harus tetap profesional kan, meskipun pagi harinya dini hari kita udah cekcok sedemikian rupa sama ini yang punya hajat, tapi kan show must go on kan. Jadi kayak tetap harus dilanjutkan sampai selesai kayak gitu. Kayak kita harus benar-benar bisa manajemen emosi, karena kalau misalnya kita lagi makeup itu nggak bisa dalam keadaan emosi. Jadi kayak harus yang calm kayak gitu-gitu. Itu kayak apa, bener-bener yang aku inget banget sampai sekarang kayak gitu. Apa ya? Jadi pada akhirnya aku sekarang jalan sendiri gitu, Mbak. Ini menarik sih Kak, maksudnya seperti apa ya, dalam pikiran saya nih Kak, makeup artist ya udah, kita datang, kita make upin, kita seneng, orangnya juga seneng, selesai seperti itu. Ternyata kita harus bagaimana manajemen emosi kita seperti itu, bagaimana kita mengkondisikan mood kita secara nggak langsung ya Kak ya, karena kita juga harus membangkitkan mood dari orang yang kita make upin. Kita make upin itu menarik banget. Apalagi ya, misalnya sebagai perempuan ya Mbak Suci kan, perempuan lebih moody kan, kayak apa namanya, apalagi aku tuh orangnya memang moody banget. Jadi kayak satu detik happy, bisa 1 detik lainnya itu yang drop banget kayak gitu. Jadi kayak tantangan aku sih sebenarnya, salah satu tantangan besar itu ngadepin aku sendiri. Jadi ngadepin mood aku sendiri gitu loh. Jadi aku harus benar-benar bisa mengelola, memanajemen emosi, memanajemen mood aku sendiri, biar biar bagaimanapun aku harus tetap tampil, aku harus tetap profesional, biar orang yang aku make upin juga moodnya baik kayak gitu. Kalau misalnya moodnya yang aku make upin jelek kan, apa yang aku bikin jadi kelihatan jelek. Iya, itu menjadi apa ya, pandangan baru bagi aku Kak, karena kalau misalnya kita ngelihat ya udah, oh ternyata jadi makeup artist itu mudah loh, ya udah kita hanya make up, kita belajar make up, sudah selesai seperti itu. Ternyata banyak banget tantangan di dalamnya, terutama kita bagaimana mengontrol emosi diri dan menghadapi orang lain. Secara nggak langsung juga itu hampir sama ketika kita bekerja di kantoran seperti itu. Iya, Cuman ini orangnya banyak dan berganti-ganti seperti itu ya Kak ya. Apalagi di era sekarang itu makeup artist itu harus benar-benar bisa banyak hal Mbak Suci. Jadi kalau misalnya zaman dulu orang sebagai perias selesai bisa makeup udah selesai, pulang gajian gitu kan istilahnya. Kalau misalnya sekarang tuh jadi makeup artist harus bisa merangkap jadi fotografer juga. Harus tahu foto, harus tahu lighting, harus tahu branding image, harus tahu editing, aplikasi-aplikasi editing kayak gitu. Bener-bener yang harus bisa semuanya. Kecuali misalnya kita punya kalau istilahnya sekarang itu konten kreator ya. Tapi kalau misalnya untuk makeup artist yang belum mempunyai konten kreator ya harus bisa semuanya, karena itu tadi balik lagi kita harus dandanin sosial media kita yang secakep mungkin kan. Nah gimana caranya bikin sosial media kita secakep mungkin ya, kita harus bikin konten-konten yang menarik biar orang tertarik datang atau mengunjungi Instagram kita kayak gitu. Jadi benar-benar selain harus bisa makeup yang baik, harus bisa foto, harus bisa tahu lighting, teknik lighting yang baik, harus tahu editing juga kayak gitu.
Iya, iya bener Kak. Bahwa sebagai makeup artist kita juga harus bisa pinter merangkap banyak hal, terutama di bidang fotografi. Apalagi sekarang balik lagi ke bagaimana cara kita mendandani sosial media kita, brand image kita, supaya orang-orang juga tertarik kepada kita, bukan hanya mengandalkan dari ya udah aku make upin orang, terus orangnya puas, terus bisa rekomendasiin ke orang lain, tapi juga bagaimana orang lain di luar dari circle orang ini itu bisa tahu dengan brand image kita, seperti itu ya Kak ya. Iya, betul. Kak, sebelum kita ini banyak banget kan mengenai secara nggak langsung, bukan hanya tentang bisnis aja, ini bisa diadopsi di bisnis lainnya seperti itu. Tapi cuman ketika teman-teman pengen tahu nih bagaimana membangun atau memulai bisnis make up atau MUA di luar sana, teman-teman bisa melihat ini secara full, bagaimana tadi mulainya, strugglingnya, terus permasalahannya bagaimana seperti itu. Nah, karena banyak hal tadi yang sudah kita obrolin nih Kak, masih tentang MUA atau makeup artist, harapannya tadi kan udah tantangan, udah bagaimana cara memulai Kakak, terus strugglingnya bagaimana. Nah, ini harapan Kakak di bidang makeup artist itu bagaimana ke depannya, atau bagaimana pandangan Kakak terhadap makeup artist pada saat ini, bisnis makeup artist, boleh di-share juga Kak? Ya, kalau misalnya karena kebetulan makeup artist salah satu pekerjaan yang terdampak banget karena pandemi. Nah, dari sini sebagai makeup artist, salah tahu sebagai pekerja seni, harapannya sih salah satunya pemerintah bisa segera mengatasi atau mencarikan jalan keluar masalah pandemi ini kan, biar event yang sempat tertunda bisa berjalan lebih lancar lagi, pertama kayak gitu. Apalagi agar perekonomian juga pulih kembali kan. Kalau misalnya perekonomian pulih kembali, otomatis daya beli masyarakat juga lebih tinggi, naik lagi gitu seperti dulu kayak gitu. Jadi kayak ayo nih kita event lagi, yuk ramai lagi yuk kayak gitu kan. Bisnis makeup artist kan bener-bener tergantung sama event kan. Kalau misalnya nggak ada event kan kita nggak ada pekerjaan kayak gitu. Jadi kayak harapan kedepannya semoga event lancar lagi, pandemi segera berakhir kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Ayu. Ini banyak banget jujur insight yang saya dapatkan pada malam hari ini mengenai tentang MUA, mengenai tentang strugglingnya sebuah bisnis di bidang jasa seperti itu. Itu banyak banget, saya mendapatkan banyak ilmu baru dari Kakak. Nah, mungkin teman-teman di sini yang memiliki bisnis MUA mau atau masih ragu nih, bagaimana sih caranya memantapkan diri agar ketika kita memulai berbisnis itu atau masih bingung mulainya dari mana. Nah, tadi ini Kak Ayu sudah menjelaskan banyak banget dan mungkin bisa menjadikan pengalaman bagi teman-teman, menjadikan ilmu baru bagi teman-teman, dan harapannya juga teman-teman bisa dan berani memulai bisnis apapun itu, termasuk MUA ya Kak ya. Dan jangan pernah takut untuk bersaing, karena temukan sendiri bagaimana cara kita bermake up, temukan sendiri style kita bermake up seperti itu, temukan sendiri siapa target kita, dan ya namanya juga kalau misalnya dikembalikan, rezeki itu pasti sudah dibagi-bagi dan itu akan adil. Tergantung bagaimana cara kita untuk menghadapi bisnis kita dengan kepala dingin, manajemen kita yang baik, terus juga kita harus bisa dan berani memasarkan brand kita. Seperti itu ya Kak Ayu ya. Wah, ini udah hampir jam 9 malam, nggak kerasa, hampir 1 jam kita ngobrol. Iya, betul. Karena topiknya luar biasa banget, ditemani pada malam hari ini di acara Ringobisnya dengan Kak Ayu. Bagi teman-teman juga yang
ini siapa sih pembicaranya seperti itu. Bisa langsung dikepoin di Instagramnya Kak Ayu, karena di Instagramnya Kak Ayu itu banyak banget apa hasil make up dari Kak Ayu seperti itu. Bisa langsung dikepoin juga. Dan bagi teman-teman yang mau atau sedang memulai bisnis, itu bisa ikutin terus acara The Ngobis setiap hari Senin pukul 8 malam di Instagram The Consulting seperti itu. Kak Ayu, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah Terima menemani kasih acara The banyak Ngobis Mas pada malam Cici. hari ini. Ya, terima kasih Kak Ayu. Semoga kita bisa bertemu ya Kak Ayu ya. Iya. Di kemudian hari lagi. Siap. Ya. Ya. Oke. Kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam.